dana dari investasi. Ya. Nah, terus ada pertanyaan yang kedua, kehilangan kesempatan. Kenapa ada kehilangan kesempatan? Karena kalau teman-teman tetap menginvestasikan 31,6 itu ke dalam sekuritas, teman-teman bakal dapat bunga senilai 12%. Sehingga kalau sekuritasnya itu tadi dirubah jadi kas, teman-teman kan nggak bisa investasi, nggak bisa dapat bunga 12% tadi. Makanya kehilangan kesempatannya, maksudnya adalah biaya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga. Berapa? Ya 12% kalikan 31,6 juta. Tadi itu biaya kehilangannya 1,8. Nah, kemudian ada yang kedua, namanya biaya transaksi. Biaya transaksi itu maksudnya apa? Biaya transaksi itu dari, kan kebutuhan kasnya kan 1.200.000, enggak, 1.200.000 berarti 1,2 M ya. 1,2 M dibagi berapa nilai Q-nya ya, dikalikan biaya transaksi setiap merubah sekuritas menjadi kas. Ya. Nah, teman-teman, A sama B, loh, kehilangan kesempatan sama biaya transaksinya kok sama? Iya, kan tadi kita hitungannya adalah meminimalkan biaya, meminimalkan pengorbanan. Jadi biaya transaksi sama biaya kehilangan kesempatannya bisa sama. Ya. Ketika biayanya menjadi minimum, itu ada catatannya ya. Ketika biayanya minimum, biaya simpan sama dengan biaya sah. Ya. Atau biaya kehilangan kesempatan sama dengan biaya transaksi. Oke. Nah, sekarang model yang bawahnya ada namanya model Miller dan Orr. Ya. Nah, ini kalau penggunaan kas per harinya tidak konstan. Teman-teman ingat, soal yang di 3.5 ada keterangan pemakaian kas setiap hari konstan. Jadi, maksudnya setiap hari dia akan mengeluarkan kas dengan nilai yang sama. Sedangkan Miller dan Orr itu bisa jadi hari ini banyak, besok pendek, besok sedikit ya. Jadi, banyak dan sedikitnya tetap, loh bukan acak banget ya berarti kalau gitu. Enggak. Tetap dalam model Miller dan Orr harus ada batas atas dan batas bawah. Jadi ketika saldonya mencapai batas atas, ya, harus ada sekuritas yang dirubah. Sebaliknya, bila ada di saldonya ada di batas bawah, ya, perusahaannya harus menjual sekuritas sehingga saldonya balik ke yang awalnya. Ya, teman-teman lihat itu di grafiknya di halaman 3.6, ya, kan ada titik Z, ada titik H, ya. Jadi ada kala dia tinggi, ada kala dia rendah, ya. Sehingga harus ada batas atas dan batas bawahnya untuk menjadikan kasnya menjadi Z. Z itu jumlah kas yang diinginkan sama perusahaannya. Ya. Di sini ada rumusnya 3 kali 0 omega kuadrat dibagi 4I. Dalam kurung 1/3. 1/3 itu berarti di akar 3. Teman-teman mungkin di kalkulatornya tulisannya ada akar 3 ya. Kalau tadi kan Q sama dengan akar 2CD dibagi 1. Akar biasa itu dikalikan, dipangkat 1/2 ya. Tapi kalau pangkat 1/3 itu berarti di akar 3. Ya. Nah, kita lihat contohnya di 3.7. Ya. Nilai H yang optimal adalah 3Z. Ya. Rata-rata saldo kas dikira-kira Z dibagi H dibagi Z ditambah H dibagi 3. Ya. Ini O. O-nya itu 50 juta. Teman-teman ingat 50 juta tadi apa? Biaya transaksi, 50 juta, 50.000. Biaya transaksi. Ya. 2,3 juta kuadrat. Bentar. Bentar, ini I-nya 12% per tahun. Oh iya, ini kenapa 4 dikalikan 0,12 dibagi 365? Kenapa dibagi 365? Karena pemakaian setiap hari beda-beda, ya. Karena setiap hari pemakaiannya berbeda, jadi dia harus bunganya 0,12 dibagikan 365, ya. 4-nya dari mana? 4 itu sudah rumusnya.
Ya. Kemudian varians kuadrat. Varians itu sudah diketahui ya. Varians arus kas masuk bersih harian. Penyebaran arus kas itu sudah diketahui biasanya ya. Jadi ketemu Z-nya 8,45 juta. Maksudnya apa Z itu? Berarti Z itu batas atasnya. Kan 8,45. Sedangkan apa? Nilai H yang optimal, ingat-ingat H yang optimal itu 3Z. Berarti batas atasnya 3 dikalikan Z atau 3 kali 8,45. Sama dengan 25,35. Ya. Jadi maksudnya ketika saldo kasnya mencapai 25,35 juta, perusahaan harus apa? Harus membeli sekuritas lagi karena udah kebanyakan nih kasnya. Batas atas itu udah berarti kasnya sudah terlalu banyak. Ya. Karena dia harus beli sekuritas. Sebaliknya, ketika saldonya mencapai 0, itu kan sudah sampai batas bawah. Ya. Perusahaan harus menjual sekuritas 8,45. Ya. 8,45. Oke, sampai sini atas, batas bawah tahu ya. Jadi batas bawahnya itu 8,45, batas bawahnya itu batas atas sama dengan 3 kali batas bawah. 3 kali batas bawah. Ya. Jadi kalau batas bawahnya 8,45, batas atasnya 3 kali 8,45 sama dengan 25,35 ya. Pusing nggak teman-teman? Bingung? Gimana? Kok terdiam? Jangan ngantuk ya. Bentar, bisa diuraikan nggak? Kira-kira bingungnya di mananya? Coba ada yang bisa menguraikan bingungnya nggak? Saya juga bingung nih, teman-teman bingungnya di sebelah mana? Kira-kira di sebagian mananya? Coba biar saya bisa kira-kira. Ada yang bisa membantu saya menguraikan? Kira-kira yang bikin bingung di mananya ya? Gitu. Saya ulangi ya. Jadi kan gini. Coba teman-teman perhatikan. Saya berusaha pelan-pelan dan ngomongnya seefektif mungkin ya. Bunganya. Bunga. I-nya. I. Bentar ya, saya ulang lagi ya. Yang mulai dari model Miller dan Orr apa mulai dari model persediaan? Yang bingung. Yang rumus yang atas apa rumus yang bawah? Coba, nanti saya tahu biar ngulangnya di bagian mananya. Miller dan Orr, oke. Ya. Jadi teman-teman, kalau model persediaan, ya, asumsinya kas yang digunakan perusahaan setiap hari itu sama, ya. Oh iya, nggak apa Mbak Ira, monggo langsung ya. Saya mengulangi model Miller dan Orr. Kalau model persediaan, itu berapa nilai kas yang digunakan setiap hari itu kan sama. Tapi pada kenyataannya, kira-kira mungkin nggak sih perusahaan itu pakai uang, ngabisin uang setiap hari itu sama? Kira-kira mungkin nggak? Saya tanya dulu. Nggak mungkin kan ya? Ya. Jadi pastikan yang digunakan hari ini dan besok harinya itu pasti ada fluktuasi. Bisa jadi hari ini banyak, hari besok sedikit. Sehingga digunakanlah namanya model Miller dan Orr. Ya. Nah, tapi kalau terlalu random juga susah kita mengestimasinya. Sebagai manajer keuangan, susah juga kita memperhitungkan berapa yang harus dikeluarkan kalau terlalu berfluktuasi. Jadi harus ada limitnya ya, atau batasnya. Ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Dua hal dalam model Miller dan Orr itu namanya batas atas dan batas bawah. Oke, sampai sini ngerti ya? Ya. Nah, batas bawah itu lambangnya apa? Z. Ya. Kok gini sih jadinya? Batas bawah itu lambangnya Z. Ya.
Jadi teman-teman kalau melihat rumus Z sama dengan dalam kurung pangkat 1/3, itu sebenarnya dia sedang menghitung batas bawah. Batas bawah itu pengertiannya apa teman-teman? Batas bawah itu adalah apa? Berapa kas yang harus diisi atau dibutuhkan perusahaan, ya. Jadi ketika mencapai titik tertentu, ya, ketika sudah saldonya sudah 0, dia harus mengisi lagi, ya. Nah, itu mengenai batas bawah. Kemudian ada batas atas. Batas atas itu sama dengan 3 kali batas bawah, ya. 3 kali batas bawah, ya. Batas atas itu dilambangkan di sini lambangnya H. H itu sama dengan 3Z. Ya. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti belum? Ngerti ya? Oke. Jadi teman-teman kan ada rumus Z 3O varians kuadrat. Ya, saya ngomong rumus yang atas dulu ya. O dalam hal ini, O itu sama dengan biaya transaksi. Atau kalau dalam rumus yang Q akar 2CD itu sama dengan C-nya. Kok gini sih? Ya. O di dalam rumus Miller dan Orr itu sama dengan C. Ya, biar teman-teman gampang ingatnya. Terus ada namanya varians kuadrat. Varians itu arus kas varians, arus kas masuk bersih harian. Jadi teman-teman, maksudnya gini. Arus kas masuk itu kan setiap hari bisa berubah, ya. Bisa jadi Senin misalnya 100, ya. Selasa 200, ya. Terus besoknya 150 misalnya. Berarti kan kalau di rata-rata itu berapa? Rata-rata gampangnya 100 ditambah 200 tambah 150 dibagi 3. Berarti rata-ratanya kan 150. Varians itu nilai dikurangi rata-ratanya. Berarti variansnya adalah minus 50, 50, sama 0. Itu variansnya, ya. Nah, itu variansnya dikuadratkan. Nah, Bu, kalau nggak ada keterangannya, gimana? Biasanya varians itu sudah diketahui karena kita tidak sedang menghitung arus kas. Ya. Nah, sekarang yang I. I itu apa? I itu bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Teman-teman ingat yang I pada halaman 3.5, I itu adalah tingkat bunga dalam tahun. Maksudnya apa? Kalau teman-teman misalnya menginvestasikan kasnya dalam bentuk sekuritas, teman-teman dapat pengembalian 12% per tahun, dapat bunga. Istilahnya imbalan karena teman-teman sudah berinvestasi pada sekuritas. Nah, tapi ceritanya di sini sekuritasnya kan dirubah jadi kas, ya. Nah, dan sedangkan di sini di model Miller dan Orr bunganya ini dihitung harian. Kenapa? Karena kita memperhitungkan tadi tidak sama yang digunakan setiap hari. Makanya bunganya kan 12%. Jadi 0,12 dibagi 365. Ya. Dikalikan 4. 4 dari mana? Itu sudah rumusnya, jangan tanya saya dari mana ya. Oke. Sampai sini teman-teman paham? Sudah paham semua? Kira-kira sampai sini? Oke ya, paham ya? Alhamdulillah. Satu pekerjaan saya selesai. Makasih ya teman-teman sudah mau memperhatikan. Oke? Kalau ada rupa rumusnya, ya diinget-inget.